Halo, teman-teman ekonomi Nusantara. Hari ini kita akan membahas fenomena mantap atau makan tabungan yang makin terasa di Indonesia. Masyarakat semakin banyak yang terpaksa menarik tabungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bank Indonesia, BI, dalam survei konsumen terbaru melaporkan, proporsi tabungan terus menurun, dan pada Oktober 2024 hanya tersisa 15%. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan 15,3% di September dan 15,7% di Agustus 2024. Ini juga merupakan angka terendah sejak Desember 2021 yang sempat menyentuh 14,1%. Sekitar 1,5 tahun setelah pandemi COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia. Penurunan tabungan ini juga berkaitan dengan naiknya porsi konsumsi masyarakat dari 74,1% di bulan September menjadi 74,5% pada Oktober 2024. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Januari 2024. Selain itu, porsi pinjaman cicilan juga ikut meningkat, dari 9,3% di Januari 2024 menjadi 10,5% di Oktober 2024. Artinya, masyarakat kini menguras tabungan bukan hanya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga untuk melunasi utang. Kelompok masyarakat dengan pengeluaran bulanan 4,1 hingga 5 juta rupiah adalah yang paling terdampak. Pada Oktober, tabungan mereka turun drastis dari 15,4% di September menjadi 14,3%. Bahkan, pada Januari 2024, porsi tabungan mereka masih berada di angka 17,5%. Ini menunjukkan bahwa kelompok ini paling banyak menggunakan tabungannya untuk konsumsi dan membayar cicilan utang. Kali ini, fenomena makan tabungan terjadi dalam situasi yang cukup berbeda. Jika sebelumnya disebabkan oleh lonjakan harga pangan, saat ini justru harga pangan sudah mulai menurun. Bahkan terjadi deflasi selama 5 bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024. Meski begitu, daya beli masyarakat tetap lemah, sehingga mereka terpaksa menguras tabungan untuk kebutuhan harian. Kondisi ini juga terlihat dari total jumlah tabungan masyarakat di rentang 0 hingga 100 juta rupiah, yang pada September 2024 tercatat sebesar 1.058,31 triliun rupiah, lebih rendah dari 1.061,42 triliun rupiah di Agustus 2024. Lantas, apa solusinya? Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, menyatakan bahwa fenomena mantap terjadi ketika belanja meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Solusinya adalah dengan mengendalikan tingkat belanja atau meningkatkan pendapatan. Ia menyarankan agar pemerintah menekan inflasi harga, terutama pangan, serta memastikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap terjangkau. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan lapangan kerja formal. Karena kalau terlalu banyak sektor informal yang paruh waktu, gajinya tidak akan lebih tinggi dibandingkan sektor formal, ujarnya. Selain tantangan ekonomi bagi masyarakat umum, generasi Z di Indonesia juga menghadapi tekanan yang tak kalah besar di pasar kerja. Sebuah survei dari Resume Templates menunjukkan, sekitar 70% pekerja Gen Z meminta bantuan orang tua dalam mencari pekerjaan, dan 25% bahkan membawa orang tua ke wawancara. Beberapa perusahaan pun mulai enggan mempekerjakan Gen Z dengan alasan kurangnya motivasi, profesionalisme, serta keterampilan komunikasi. Wing Win, Kepala Penasihat Pendidikan dan Pengembangan Karir dari Intelligent, mengatakan, banyak lulusan perguruan tinggi baru-baru ini kesulitan memasuki dunia kerja karena lingkungan kerja yang berbeda dari yang biasa mereka alami selama kuliah. Mereka seringkali tidak siap menghadapi lingkungan yang kurang terstruktur, dinamika budaya tempat kerja, dan ekspektasi pekerjaan yang mandiri. Selain itu, manajer perekrutan melaporkan bahwa beberapa pekerja Gen Z kesulitan mengelola beban kerja, sering terlambat, serta kurang tepat dalam cara berpakaian dan berbicara. Nah, fenomena mantap ini memang kompleks dan berdampak luas. Jika tidak segera ada solusi, mantap bisa menjadi masalah besar bagi perekonomian kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada solusi lain yang bisa kita pertimbangkan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe supaya kita terus update soal ekonomi di Ekonomi Nusantara.